Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anit tafaruqi wal uzwan amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam en sampurasun. Kita lanjutkan bahasan malam ini tentang diskusi lapangan, khususnya dalam bidang pembangunan keluarga. Kenapa kita mengambil pembangunan keluarga? Tidak semuanya pembangunan keluarga oleh kita dilaksanakan, tapi pembangunan keluarga yang berdasarkan perubahan sikap ke arah NKKBS. Itu jangan lupa. Nah, dulpennya gimana Ki? Ini ada yang cerita ya. Dulpen itu adalah kesimpulan atau resume dari obrolan kita tentang pembangunan keluarga. Di mana letak kita ikut membangun itu? Nah, di sini tentu saja adalah prinsipnya semua keluarga terbina. Semua keluarga diintervensi, tapi intervensinya berbeda-beda. Beda keluarga, beda masalah, beda tahapan, beda masalah. Itu ya, sehingga tahapan keluarganya kan berjalan nih mulus. Dari mulai keluarga itu lahir ke dunia, pranikah, dan seterusnya sampai menjadi lansia. Ini berbeda masalahnya. Karena itu tentu saja bahwa kita itu sekarang harus mengintervensi itu. Jadi jangan lupa kita keluarga. Perpindahan tuh. Kalau dulu dibatasi ke pus kita itu ada pusmupar, pustuti, pustupar. Sekarang kita keluarga. Ada praes, KS1, ada yang berkembang dan lain sebagainya itu. Prinsipnya kita mengintervensi semua keluarga. Salah satu contoh sekarang bagus tuh. BKKBN telah membentuk TPK. Tim Pendamping Keluarga. Itu bagus. Tajamlah ke keluarga. Sedangkan ini adalah jawaban yang sudah agak sedikit mengambang. Tim kita ada di tengah-tengah atau di atas begitu ya, kira-kira seperti itu. Ini bukan barang baru. Karena dulu kita punya yang disebut TKBK. TKBK itu tim KB keliling, bukan tim keluarga bapak keliling-keliling, bukan. Kita punya TMK, tim medis keliling. Kita punya sub atau STMK, yaitu sub tim medis keliling. Itu tim-tim yang datang ke masyarakat dulu. Nah sekarang stunting itu good, kalau menurut Aki. Kenapa? Karena stunting itu, TPK ini modalnya untuk stunting. Judulnya untuk stunting. Namun dengan adanya TPK beberapa tahapan keluarga oleh kita itu sekarang bisa terbina. Yaitu pranikah. Tentu saja kan stunting itu pranikah yang harus menjadi urusan pertama. Karena kalau persiapan pranikahnya tidak benar, stunting kesananya. Yang kedua adalah BKBK, bina keluarga baru kawin. Bina keluarga baru kawin dulu. Yang ketiga adalah bina keluarga hamil. Di situ kan sampai kepada punya anak 1 dan 2, yaitu 1000 HPK. Ya, itulah kira-kira seperti itu. Jadi stunting itu sebetulnya mengembalikan kembali citra kita sebagai orang BKKBN yang tajam kepada keluarga. Jangan lupa. Masih ingat ya kita. Ingat, kita itu adalah jagonya segmentasi sasaran. Setiap sasaran beda segmentasi, beda orang, itulah yang dikerjakan BKKBN. Jagonya itu. Goodnya, yaitu kita punya segmentasi sasaran.
Nah, ini jangan hilang. Karena semua juga kepada keluarga. Ya, ingat. PKK. PKK itu adalah pembinaan kesejahteraan keluarga. Nah, ini semuanya PKK ini bermuara kepada keluarga. Pembinaannya 1 bina 10 disebutnya dasawisma. Yang kedua yaitu apa? Posyandu. Kenapa posyandu itu lingkungannya 1 RW? Itu supaya lebih tajam kepada keluarga, ya. Tidak diperbesar gitu. Bahkan sekarang ini setelah posyandunya agak seret datang ke tempat, maka kita yang turun. Kata orang kesehatan sweeping. Kata orang kita jumling, yaitu kunjungan keliling. Itu supaya sasaran terbina. Begitu ya. Selanjutnya daripada itu ada juga TPK atau juga apa? Kader pembangunan keluarga, KPM dan seterusnya. Itulah yang sekarang kita kerjakan bersama. Ya. Tolong, ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Kita itu akan kembali kepada pola-pola lama yang masuk ke desa. Contoh lain, Kampung KB sekarang diperbesar satuannya menjadi desa. Tapi jangan lupa bahwa desa itu adalah kita ditugaskannya PPIK. Pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga. Pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga. Itu yang harus kita kerjakan. Di situ kita tetap satuannya desa, tapi individualnya adalah keluarga. Kembali lagi, saya mohon agar kita semua ini fokus kepada keluarga. Jangan sampai kita itu cul dog tinggal igau. Main di atas, tapi keluarga tidak terpedulikan. Sedangkan beda keluarga, itu beda masalah. Makanya Aki minta ini diperkuat institusi masyarakat kita. IMP kita yang nanti akan disatukan, ya, IMP itu dalam satu format sehingga tidak bercecer. Karena kan terlalu banyak nih institusi kita itu. Ya, ada pos KB, ada subpos, ada kelompok, ada BKB, BKR, BKL, PIK remaja dan lain sebagainya. Liar tah desa. Nanti sekarang setelah memperkuat itu, Aki kembalikan. Bina-bina keluarga yang difokuskan dulu dari puluhan bina menjadi 3 tribina dan 4 dengan kelompok UPPKS, itu harus benar-benar dijaga keasliannya. Dan kedua, kemudahannya. Aki minta, jangan terlalu banyak anggota BKB. Tetap di atas 50 lah kalau BKB ya, karena usia umur tahun tuh. Tapi kalau seperti BKR, BKL, jangan lebih dari 30. Bahkan Aki menemukan kelompok PIK remaja di satu desa, katanya Kampung KB desa itu. Anggotanya 100 lebih. Ini apa-apaan. Kenapa Aki katakan apa-apaan? Karena kita itu susah membinanya, karena bukan umum kita mah. Kan yang akan diintervensi oleh kita itu, remaja itu, apa masalahnya dalam keluarga yang bagaimana, dan bagaimana intervensi dan pemecahan masalahnya. Kalau ratusan, Aki bilang ribu itu, pecah saja kepada hal-hal yang kecil. Jadi sekali lagi, bahwa inti dulpennya kepada intervensi keluarga, dari mulai dalam kandungan sampai masuk ke liang lahat. Yang keduanya adalah melalui saluran kita. Katanya kan kata Pak Made, tidak mungkin kalau PLKB harus turun ke tiap rumah. Jelas. Tapi kalau Aki sarankan, bagi yang bermasalah, 1 yang bermasalah itu adalah yang baru kawin, 2 itu yang hamil, 3 yang punya anak baduta. Itu kira-kira fokus sekarang di stunting itu. Nah, mudah-mudahan ini lebih penjelasan dari Aki, karena memang ini dipertanyakan terus dari lapangan, bagaimana sebetulnya pembangunan keluarga versi kita. Jadi pembangunan keluarga itu pada tahapannya dan semuanya terintervensi, terbina
dan mudah-mudahan mengarah kepada yang kita harapkan itu, ya, yaitu keluarga berkualitas dengan cirinya 9. Ingat terus ya, sehat, sejahtera, sehat, maju, mandiri, berwawasan ke depan, punya anak ideal, tanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita berhasil dalam pembangunan untuk menuju kepada generasi emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.